Halo Teknolovers, pada tahun 2025, peta kekuatan militer Asia Tenggara menunjukkan dinamika yang menarik dua kekuatan utama di kawasan, yakni Indonesia dan Vietnam, terus memperkuat kemampuan pertahanan mereka di tengah situasi geopolitik yang kian kompleks. Keduanya merupakan negara dengan sejarah panjang dalam dunia militer. Indonesia sebagai kekuatan maritim kepulauan terbesar di Asia Tenggara, dan Vietnam sebagai negara dengan tradisi militer darat yang kuat dan berpengalaman dalam perang konvensional. Dalam analisis kali ini, kita akan membandingkan kekuatan militer Indonesia dan Vietnam tahun 2025 berdasarkan data dari Global Firepower Index 2025 serta beberapa sumber pertahanan internasional. Perbandingan ini akan mencakup jumlah personel, kekuatan darat, udara, laut, serta peringkat global masing-masing negara. Kekuatan personil militer. Mari kita mulai dari dasar utama, yaitu jumlah personil militer. Pada tahun 2025, Indonesia memiliki total sekitar 400.000 personil aktif, sementara Vietnam jauh lebih besar dengan sekitar 600.000 personil aktif. Namun, dalam hal cadangan militer, perbedaannya semakin mencolok. Indonesia memiliki sekitar 400.000 pasukan cadangan, sedangkan Vietnam dilaporkan memiliki lebih dari 5 juta personil cadangan. Angka yang luar biasa besar karena sistem wajib militer dan mobilisasi nasional Vietnam yang kuat. Jika ditinjau dari segi potensi mobilisasi, Vietnam unggul secara kuantitatif, tetapi Indonesia memiliki keunggulan dalam struktur komando dan manajemen pasukan yang lebih modern dan adaptif terhadap operasi gabungan 3 matra. Kekuatan darat, TNI AD versus Tentara Darat Vietnam. Sekarang kita masuk ke kekuatan di darat, tulang punggung pertahanan konvensional. Dari sisi tank tempur utama, Indonesia memiliki sekitar 331 unit, sementara Vietnam jauh lebih banyak, mencapai 1.374 unit tank. Sebagian besar armada Vietnam merupakan tank-tank era Soviet seperti T-54, T-55, dan T-90S. Sedangkan Indonesia mengandalkan Leopard 2RI dan AMX-13 modernisasi. Dalam kategori kendaraan tempur lapis baja AFP dan APC, Indonesia justru unggul dengan sekitar 20.440 unit, sedangkan Vietnam memiliki sekitar 11.912 unit. Ini menunjukkan kemampuan mobilitas darat Indonesia lebih tinggi, cocok untuk operasi cepat di berbagai pulau dan wilayah bergunung. Untuk artileri self-propelled atau SPG, Indonesia memiliki 153 unit. Sementara Vietnam memiliki jumlah yang lebih besar, namun tidak semuanya terdata secara terbuka. Pada kategori artileri tarik atau towed artileri, Indonesia memiliki sekitar 396 unit. Sedangkan Vietnam memiliki lebih dari 500 unit. Sebagian besar masih menggunakan kaliber 122 mm dan 152 mm buatan Rusia. Untuk peluncur roket atau MLRS, Indonesia memiliki 63 unit, sedangkan Vietnam memiliki 474 unit, termasuk sistem BM-21 Grad dan versi lokalnya. Kesimpulannya, dalam aspek daya tembak artileri, Vietnam unggul dalam jumlah dan pengalaman tempur, sementara Indonesia lebih unggul dalam mobilitas dan logistik tempur modern. Kekuatan udara, TNI AU versus Angkatan Udara Vietnam. Kekuatan udara adalah penentu dominasi strategis modern. Indonesia memiliki total 459 pesawat militer, sedangkan Vietnam memiliki sekitar 246 pesawat. Namun mari kita lihat lebih rinci per jenisnya. Pesawat tempur, fighter jet, Indonesia 41 unit, Vietnam 41 unit. Indonesia mengandalkan F-16 Fighting Falcon, Sukhoi Su-27 dan Su-30. Sementara Vietnam memiliki armada Su-27 dan Su-30 Mk2 dari Rusia. Pesawat serang darat Attack Aircraft, Indonesia 34 unit, sedangkan Vietnam memiliki jumlah serupa namun berbasis pesawat multitrol. Pesawat angkut atau transport aircraft, Indonesia memiliki 70 unit, termasuk CN-235 dan C-130 Hercules. Sedangkan Vietnam sekitar 45 unit, kebanyakan transport taktis. Helikopter semua jenis, Indonesia memiliki 214 unit, sedangkan Vietnam memiliki 101 unit, dengan sebagian besar berperan sebagai helikopter serbu dan utilitas.
Secara keseluruhan, TNI Angkatan Udara unggul dalam jumlah, jangkauan, dan kemampuan pengoperasian multinasional. Indonesia juga sedang memperkuat armadanya dengan rencana pembelian Rafale dari Prancis dan F-15EX dari Amerika Serikat. Sementara itu, Vietnam lebih fokus mempertahankan kekuatan udara defensif dengan andalan jet Sukhoi dan sistem pertahanan udara berbasis darat seperti S-300 PMU. Kekuatan Laut, TNI AL versus Angkatan Laut Vietnam. Berikutnya, kita bahas kekuatan laut, aspek penting bagi kedua negara yang sama-sama berbatasan di Laut Cina Selatan. Indonesia memiliki total 331 kapal perang, sementara Vietnam memiliki sekitar 110 kapal perang. Namun, angka ini tidak hanya menunjukkan kuantitas, tetapi juga peran strategis. Kapal selam, Indonesia memiliki 4 unit, seluruhnya tipe diesel elektrik kelas Changbogo buatan Korea Selatan. Sedangkan Vietnam memiliki 9 kapal selam, seluruhnya kelas Kilo buatan Rusia yang terkenal senyap dan tangguh di perairan dalam. Frigat dan korvet, Indonesia mengoperasikan sekitar 7 frigat dan 25 korvet, sementara Vietnam memiliki 4 frigat kelas Geopard dan beberapa korvet Pauk dan Molnia. Kapal patroli dan kapal cepat, Indonesia memiliki sekitar 211 kapal patroli, sedangkan Vietnam memiliki sekitar 60 kapal patroli dan rudal cepat. Kapal amfibi dan pendukung, Indonesia memiliki lebih dari 40 kapal amfibi, termasuk LPD Makassar kelas buatan dalam negeri, sedangkan Vietnam masih terbatas dalam kemampuan proyeksi kekuatan amfibi. Secara keseluruhan, TNI Angkatan Laut unggul dalam kapasitas produksi domestik, jumlah kapal, dan kemampuan proyeksi kekuatan lintas pulau, namun Angkatan Laut Vietnam memiliki keunggulan pada kekuatan kapal selam dan sistem pertahanan pantai berbasis rudal anti kapal jarak menengah. Peringkat global dan indeks daya tempur. Menurut Global Firepower Index 2025, Indonesia menempati peringkat ke-13 dunia dengan skor kekuatan 0,2557, sedangkan Vietnam berada di peringkat ke-23 dunia dengan skor 0,4024. Artinya, Indonesia memiliki struktur militer yang lebih seimbang di 3 matra, sementara Vietnam mengandalkan kekuatan darat yang sangat besar. Dari segi anggaran pertahanan, Indonesia mengalokasikan sekitar 14,5 miliar US dollar, sedangkan Vietnam menganggarkan sekitar 6 miliar US dollar. Perbedaan anggaran ini sangat mempengaruhi kemampuan modernisasi dan pembelian alutsista generasi baru. Analisis strategis. Secara geografis, Indonesia memiliki tantangan pertahanan maritim yang jauh lebih kompleks. Negara ini harus mengamankan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang sangat luas, termasuk perairan Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Karena itu, Indonesia menitikberatkan strategi pertahanan berbasis poros maritim dunia, memperkuat TNI AL dan kemampuan pengawasan udara jarak jauh. Sementara itu, Vietnam berfokus pada pertahanan darat dan pantai, dengan strategi People's War, perang rakyat semesta yang mengandalkan cadangan besar dan sistem pertahanan berlapis. Vietnam juga memperkuat hubungan militer dengan Rusia dan India untuk modernisasi senjata, terutama rudal pertahanan udara dan sistem anti-kapal. Dalam konteks ASEAN, kedua negara ini memiliki hubungan yang relatif stabil, namun tetap bersaing dalam pengaruh strategis kawasan, terutama di Laut Cina Selatan. Kesimpulan umum. Dari seluruh aspek yang kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa kuantitas pasukan dan cadangan, Vietnam unggul secara jumlah besar, terutama dalam pasukan darat dan cadangan nasional. Kekuatan darat, Vietnam lebih kuat dalam jumlah tank dan artileri, tetapi Indonesia lebih unggul dalam kendaraan tempur modern dan sistem logistik. Kekuatan udara, Indonesia unggul dalam jumlah pesawat dan modernisasi armada tempur. Kekuatan laut, Indonesia jauh lebih unggul dalam jumlah kapal dan kemampuan proyeksi, sementara Vietnam unggul dalam armada kapal selam. Indeks global, Indonesia menempati peringkat ke-13, jauh di atas Vietnam di peringkat ke-23 dunia. Secara keseluruhan, Indonesia lebih kuat dalam hal teknologi, struktur, dan keseimbangan matra, sedangkan Vietnam memiliki keunggulan jumlah personil dan pengalaman tempur.
Perbandingan antara kekuatan militer Indonesia dan Vietnam tahun 2025 menunjukkan bahwa kedua negara memiliki kekuatan yang berbeda secara karakteristik. Indonesia membangun kekuatan untuk melindungi wilayah kepulauan yang luas dan berfokus pada pertahanan maritim. Sedangkan Vietnam menyiapkan kekuatan besar untuk mempertahankan wilayah daratnya dari ancaman eksternal. Keduanya adalah tulang punggung stabilitas kawasan Asia Tenggara. Dan meskipun mereka memiliki pendekatan berbeda, baik Indonesia maupun Vietnam menunjukkan komitmen yang sama, menjaga kedaulatan, memperkuat pertahanan nasional, dan memastikan keamanan di kawasan ASEAN.